Penunjukan Trian Widianti sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah SDN 1 Sukaraja 3 memicu kekecewaan di kalangan guru. Para pendidik merasa keputusan Dinas Pendidikan Lampung Timur mengabaikan kandidat internal yang dianggap lebih memahami kondisi sekolah. Mantan Kepala Sekolah SDN 1 Sukaraja 3, Dijah Diana, mengungkapkan bahwa dirinya telah mengusulkan salah satu guru setempat dengan golongan 4B sebagai kandidat sebelum pensiun. Ia memastikan bahwa berkas usulan itu telah diserahkan ke Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kabid Kepegawaian, Gunardi. Namun, nama yang diajukan tidak diakomodasi. Sebaliknya, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Marga 3, Sarijan, mengusulkan nama Trian Widianti yang kemudian diputuskan oleh Dinas sebagai pelaksana tugas kepala sekolah. Keputusan ini mengundang reaksi keras dari para guru di sekolah tersebut. Merasa diabaikan, para guru membubuhkan tanda tangan pada pernyataan keberatan atas penunjukan tersebut. Mereka menilai penunjukan pelaksana tugas kepala sekolah dari luar lingkungan sekolah tidak menghargai kerjasama dan potensi yang sudah terbangun di antara mereka. Korwil mengarahkan yang bunyinya seperti ini. Bu, izin Bu, Pak Korwil itu siapa Bu? Pak Badri waktu itu. Oh, Pak Badri. Tapi sudah mau pensiun duluan dia daripada saya. Gitu. Jadi saya itu ikut rapat yang pertama setelah pulang dari makan itu, dia mengatakan bahwa setiap kepala sekolah yang mau pensiun mengajukan salah satu orang guru yang ada di sekolah. Itu udah arahan dari dinas. Memang begitu, beberapa tahun ini yang saya tahu seperti itu. Diutamakan usaha kepala sekolah yang mau pensiun untuk mengambil salah satu guru yang siap untuk menjadi PLT. Itu sudah mungkin di sekolah lain juga seperti itu. Belum saya ngadep ke dinas, saya udah ke Korwil 2 kali. Nah saat itu kekosongan Korwil. Tidak ada, Pak Badri udah seminggu nggak masuk, sudah pensiun. Oh, terus saya kemana ya? Nah, apa saya terlambat? Pikir saya terlambat. Lalu saya langsung ke dinas. Pas di depan kantor nanti saya ngebel salah satu orang dinas, yaitu Pak Sekdis. Pak, saya ini bawa data guru yang mau jadi PLT saya nanti. Nah, saya kemana Pak arahannya? Oh, ngadep aja Pak Kabid Kepegawaian. Saya seperti siapa? Pak Gunardi. Oh sudah Pak, terima kasih. Nggak salah nih, enggak. Saya ke sana ketemu, bla 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 bla. Saya bicara, Pak, saya terlambat nggak? Tidak. Yang PLT Ibu kan terakhir bulan Desember. Tidak ada kata terlambat. Saya istirahat. Jadi saya sama teman-teman guru yang lain, termasuk sama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Hertoni. Kami lagi makan di kantin, kemudian Pak Hertoni itu menerima telepon dari Pak Sarijan. Kemudian Pak Hertoni dan Pak Sarijan itu ngobrol, kemudian Pak Hertoni itu manggil saya, Bu Trian, ini ada yang mau ngomong katanya. Udah saya terima teleponnya, ternyata itu Pak Sarijan. Jadi saat saya ngomong sama Pak Sarijan cuma ngomong sama saya, Bu Trian siap ya jadi PLT, katanya seperti itu. Saya tanya sama Pak Sarijan, di mana Pak, kata saya. Ya udah pokoknya yang penting siap, kata dia. Saya jawab aja siap Pak, kata saya seperti itu. Kemudian selang beberapa lama saya kembali kelas. Sebelumnya dia juga minta nomor HP saya Pak, karena saya tidak punya nomor HP Pak Sarijan, adanya yang lama. Pak Sarijan juga tidak punya nomor HP saya. Jadi udah Bu, nanti kirim nomor HP saya, katanya, minta Pak Hertoni supaya ngirim ke Pak Sarijan. Setelah itu saya masuk ke kelas kan ya Pak ya. Jadi di kelas itu Pak Sarijan nelpon saya lagi. Jadi beliau cuma mengatakan lagi, Bu Trian siap ya jadi PLT, katanya seperti itu. Saya tanya di mana Pak? Ya dia cuma bilang ya yang penting siap, katanya. Iya Pak siap, kata saya seperti itu. Jadi mengapa saya bilang siap seperti itu Pak? Karena memang ketika saya latsar, ketika saya prajab ya Pak ya, itu ada narasumber dari BKD provinsi. Jadi kami tuh saat itu cuma dikasih pesan lah gitu Pak, dikasih pesan Bapak Ibu jika nanti Bapak Ibu menerima atau direkomendasikan oleh atasan untuk jabatan tertentu jangan pernah menolak. Jadi itu yang menjadi dasar saya untuk mengatakan siap dimanapun tempatnya. Ya. Selang 1 minggu atau apa saya lupa 1 minggu atau beberapa hari, saya ingat sekali saat itu saya baru pulang dari KKG. Saya pulang dari KKG, Pak Sarijan nelpon saya lagi waktu jam 12 kalau nggak salah. Beliau nelpon saya lagi, Bu Trian, waktu dia nelpon saya di sekolah itu saya disuruh mengirim berkas ya Pak. Udah saya kirim berkas saya. Itu bulan berapa Bu? November pertengahan.
Nah, jadi setelah beliau menelpon, saya bilang siap. Ya udah nanti dikirim ya Bu, SK pangkat terakhir. Oke Pak, saya kirim. Nah, kemudian pulang saya kakak tadi, Pak Sarjan nelpon saya lagi. Beliau cuma mengatakan, Bu Trian, ini maaf sepertinya nggak jadi, katanya seperti di pending dulu ya, katanya seperti itu. Oh iya Pak, siap. Saya cuma bilang seperti itu. Jadi saya nggak tahu lokasinya di mana, saya nggak tahu saya mau menempatkan di mana. Saya juga tidak pernah meminta untuk menjadi PLT kepala sekolah pada siapapun, nggak pernah. Seperti itu. Nah setelah itu November kan, setelah itu saya mau ngambil soal Pak. Saya mau ngambil soal di Korwil waktu itu, ketemu dengan Pak Sarijan, kebetulan dia di situ. Nah, kemudian ketemu di situ, Pak Sarijan langsung bilang, Bu Trian ngobrol sebentar, katanya seperti itu. Nah, saya ngobrol di situ, setelah itu Bu Trian ini berkas sudah naik, katanya seperti itu. Kan memang sebelumnya Pak Sarijan ngomong katanya sudah ada yang diusulkan dari Bu Ija. Gitu. Berkas sudah naik, jadi nanti siap ya, katanya. Di mana Pak? Ya di SD 1 Sukaraja 3, katanya seperti itu. Oh iya Pak, siap. Sudah Pak, sampai situ.